Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir ya. Beriman kepada hari akhir yang akan kita bahas di dalamnya nanti ada pengertian iman dan beriman kepada hari akhir. Kemudian kiamat itu terbagi menjadi dua. Kemudian periode-periode yang ada di hari akhir. Kemudian yang terakhir ada hakikat beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama meyakini terjadinya hari akhir, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir, kemudian mengetahui periode atau tahapan-tahapan yang ada di alam baka nanti, kemudian mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, kemudian menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir ya. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada materi. Yang pertama yang kita bahas adalah iman secara istilah. Ya, sebelum kita masuk kepada iman kepada hari akhir, kita akan belajar iman secara istilah ya. Iman secara istilah, para ulama mendefinisikan bahwa i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarih yajidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ya, iman itu secara istilah adalah i'tiqadun bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Ya, keyakinan di dalam hati dulu. Yang ketika orang itu dikatakan beriman, maka dia harus punya pembenaran di dalam hati. I'tiqadun bil qalbi. Kemudian wa qaulun bil lisan. Ya, wa qaulun bil lisan, pengakuan dengan lisan, pengakuan dengan mulutnya. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil jawarih. Ya, dan amal dengan seluruh anggota badan, beramal dengan seluruh anggota badan. Amalan seperti apa? Amalan yang dituntunkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, amalan-amalan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yajidu bi ta'atillah. Iman itu akan bertambah jika kita bertaat kepada Allah, mentaati Allah, menjalankan semua perintah Allah. Kemudian wayan kusu bi ta'ati syaitan. Dan iman itu juga bisa berkurang kadarnya, bahkan mengecil dengan apa? Dengan mentaati syaitan. Kemudian iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir secara istilah, hari akhir adalah kehidupan yang kekal setelah dunia berakhir. Ya, akan ada kehidupan lagi setelah dunia berakhir. Jadi dunia itu dihancurkan dulu, seluruh makhluk hidupnya meninggal semua, dimatikan dulu, kemudian akan ada kehidupan lagi. Kehidupan apa itu? Nanti kan kita jelaskan. Kemudian sebelum itu terjadi, ada pembagian ya, kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro ini artinya adalah kiamat kecil, ya, kiamat yang terjadi pada saat ini ya. Itu dinamakan dengan kiamat sugro. Apa itu? Di antaranya adalah kematian, bencana alam dan sebagainya. Itu sudah termasuk ke dalam kiamat. Kiamat apa? Kiamat kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-185, ini nanti surah ini ya untuk hafalan kalian. Nah, kita akan bahas di bawah nanti. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Nah, ini yang perlu yang dibahas tadi. Kemudian orang-orang meyakini bahwa akan terjadinya hari kiamat. Kemudian mereka meramalkan kiamat itu terjadi pada tahun 2012. Nah, keyakinan akan terjadinya hari kiamat itu adalah keimanan ya. Tetapi ketika menetapkan kapan waktunya itu adalah kekufuran. Ya, itu adalah kekufuran. Yang kita yakini adalah bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Apa itu kiamat kubro? Yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Secara total dan serentak ya. Kiamat. Nah, di sini ada di dalam Quran surah At-Takwir surah ke-81 ayat 1 sampai 3, kemudian di Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5, Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Kita akan masuk kepada surah-surahnya ya. Yang pertama tadi menggambarkan tentang kiamat sugro, kiamat kecil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nasi wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur." Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian ya.
Siapapun yang hidup, yang bernyawa, manusia, binatang, dan apapun itu, selama dia masih bernyawa, dia pasti akan merasakan kematian. Ya. Kemudian, dan hanya pada hari akhir sajalah atau hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Balasan apa? Balasan perbuatan kita selama hidup di dunia akan kita temui di akhirat. Itu adalah balasan yang seadil-adilnya balasan. Ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, salah satu hikmah di antara kita mempelajari ini nanti, iman kepada hari akhir, ya kita meyakini dalam diri kita bahwa kesenangan ini tidak akan selamanya berlangsung, sedih ini juga tidak akan selamanya, semuanya akan berakhir ya. Tidak ada sedih itu yang selama-lamanya, misalnya hari ini sedih, besok sedih-sedih, itu enggak ada. Mungkin masih ada dia tertawa dan lain sebagainya. Tidaklah kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, gambaran-gambaran tentang hari kiamat, idza syamsu kuwirat, yang artinya apabila matahari digulungkan ya, matahari yang besarnya lebih besar daripada dunia itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, bayangkan bintang-bintang yang ada di langit semuanya berjatuhan. Kemudian wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, gunung yang sebesar itu 1000 mdpl, 2000 mdpl, 3000 mdpl, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat besar nanti. Kemudian di dalam Quran surah Al-Zalzalah dijelaskan juga, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bayangkan apabila bumi digoncangkan dengan seguncang-guncangnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya ya. Kalau mau tahu gambarnya secara kecil saja, kita punya bola besar, kemudian taruh tanah, ya, taruh binatang-binatang kecil ya, kemudian digoncang-goncangkan sedahsyat-dahsyatnya, apa yang akan terjadi di dalamnya? Bagaimana kejadian di dalamnya? Jadi bisa terbayangkan lagi bagaimana hancur leburnya dunia ini ya. Kemudian wa kharajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Semuanya dikeluarkan yang ada di dalam perut bumi di bawah sana keluar ke atas, keluar semuanya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya pada saat itu, apa yang terjadi pada bumi ini? Disitulah orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat datang, mereka bertanya, apa yang terjadi? Maka orang Islam sudah tahu bahwa kejadian itu adalah kejadian kiamat yang terjadi pada saat itu. Ya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Apa itu beritanya? Bumi menyampaikan bahwa kejadian itu adalah kejadian kiamat. Bumi sendiri yang mengabarkannya. Bagaimana bumi mengabarkannya? Bumi yang kita injak ini mengabarkannya, yaitu dengan kejadian seperti itu yang tadi. Bumi terjadi goncangan, terjadi gempa yang begitu dahsyat ya. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Apa itu kejadiannya? Itu kiamat ya. Bahwa kiamat akan terjadi dan bumi akan melakukannya. Semua makhluk ini mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan bumi sekalipun yang kita pijak juga mentaati Allah Subhanahu wa taala.